videonya dulu Pak ya? Ya, diputarkan dulu videonya, habis itu langsung dilangsungkan dengan presentasi dan menampilkan posternya. Ya Pak. Oke, sudah. Sudah kelihatan Pak? Oke, sudah. Iya. Oke. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Suara videonya nggak kedengaran Pak ya? Nggak kedengeran. Hmm. Ketika share, coba langsung diklik ini ya. Share with apa? With audio komputernya di-share juga ketika mau share pertama kali. Oke. Coba saya stop share dulu Pak ya. Ya. Nanti ada opsi di bawah kiri itu, share audio Oke. komputer. Share sound ini Pak ya? Ya, Hmm. Udah diulang. kedengaran Pak? Ya udah. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Dan saat ini saya sedang menjalankan magang untuk tugas akhir di Refactory. Pada video kali ini, saya akan membuat vlog tentang bagaimana keseharian saya selama magang di Refactory. Refactory adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi yang didirikan pada akhir tahun 2016. Beberapa layanan yang diberikan Refactory adalah serta online bootcamp training, Refactory course, dan joint development. Saat ini, hanya ada 2 mahasiswa yang sedang magang di Refactory. Pada awalnya, ada sekitar 10 mahasiswa magang termasuk saya. Tetapi karena mahasiswa lain sudah menyelesaikan magang beberapa bulan sebelumnya, sekarang hanya ada saya dan 1 orang mahasiswa lainnya yang mengambil mobile development. Selama magang di Refactory, jam kerja dimulai pada pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Selama pukul 9 sampai pukul 10, mahasiswa magang diharuskan untuk absensi atau yang kami sebut sebagai stand up. Stand up ini terdiri dari task apa yang dikerjakan kemarin, task apa yang akan dikerjakan hari ini, dan blocker atau apa yang mempersulit task untuk dikerjakan. Batas maksimal untuk melakukan stand up adalah pukul 10. Jika jumlah stand up terlambat melewati dari batas yang ditentukan, maka akan diberi peringatan. Oh iya, untuk komunikasi, kami menggunakan Discord. Rutinitas saya sebelum memulai magang biasanya adalah mengecek apakah ada task-task yang belum saya selesaikan atau jika ada code yang error. Setelah itu, saya merencanakan apa yang akan saya kerjakan pada hari itu. Saya juga terkadang memulai magang sekitar 30 menit atau 1 jam lebih awal agar progres pengerjaan sistem lebih cepat. Hari ini, saya akan melakukan testing deployment aplikasi yang saya buat di Heroku. Aplikasi yang saya buat adalah sebuah sistem prasasti kantor yang dapat digunakan oleh karyawan yang sedang menjalani WFH ataupun yang sedang bekerja di kantor menggunakan QR Code. Sistem ini tidak hanya melayani presensi karyawan, tetapi juga termasuk manajemen kantor dan divisi, manajemen jadwal kerja karyawan berdasarkan divisi, pengajuan lembur, izin, dan juga cuti. Sistem ini saya namakan OASIS, singkatan dari Office Attendance System. Sistem ini saya kembangkan menggunakan Laravel, dan saya juga membuat REST API yang akan digunakan oleh aplikasi mobile yang dikembangkan untuk sesama rekan magang saya. Sekarang sudah jam 12, saatnya istirahat siang. Istirahat siang dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 1. Selama istirahat siang, saya biasanya menggunakan waktu untuk makan siang dan untuk sholat.
Jam kerja setelah istirahat siang atau dari jam 1 sampai dengan jam 4 disebut dengan core time. Pada waktu ini, semua pemagang diwajibkan untuk fast respond. Tidak boleh membalas lebih dari 15 menit. Kalau tidak, akan diberi peringatan. Hari ini ada weekly meeting yang akan membahas progres pekerjaan sistem. Meeting ini dilakukan selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Setelah meet selesai, saya melanjutkan pekerjaan sampai waktu bekerja selesai. Biasanya, saya juga melanjutkan pengerjaan sistem sampai malam atau kalau tidak mengisi logbook yang ada di sekawan. Sekian dari vlog saya kali ini. Terima kasih. Mungkin itu vlognya tadi, Pak. Terus ini presentasinya, Pak, ya? Ya, langsung. Ya, sudah kelihatan, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama Purwantoro Putra. Saya adalah mahasiswa informatika semester 8 dengan NIM 1323094. Dan saat ini saya sudah menyelesaikan magang untuk tugas akhir di Refactory selama 6 bulan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah profil perusahaan, yang kedua adalah aktivitas magang, yang ketiga adalah manfaat magang, dan yang terakhir adalah hambatan dan tantangan. Yang pertama adalah profil perusahaan. Refactory adalah sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak yang telah melayani beberapa klien dalam skala nasional maupun internasional. Refactory didirikan pada tahun 2016 di Surabaya. Refactory pada awalnya ada sebagai program backend. Beberapa layanan yang disediakan oleh Refactory antara lain adalah joint development, online bootcamp, custom on-site training, dan Refactory course. Kemudian berikut ini adalah aktivitas magang saya selama magang di Refactory. Yang pertama adalah training fundamental course yang dilakukan dari tanggal 4 sampai 22 Januari. Kemudian skill test RSP, Rumpking Application dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 18 Februari. Kemudian pengerjaan proyek sistem presensi dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 25 Juni. Dan yang terakhir adalah pengerjaan skill test RSP Mixed Application dari tanggal 28 Juni sampai 5 Juli. Training fundamental course, selama masa training, Refactory memberikan full akses kepada pemagang untuk mengakses Refactory course. Beberapa fundamental course yang harus dipelajari pemagang antara lain adalah text editor, markdown, terminal, dan yang terakhir adalah Git dan GitHub. Kemudian tugas-tugas yang saya kerjakan di fundamental course adalah membuat CV di GitHub page menggunakan markdown, kemudian membuat aplikasi website Refactory menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, kemudian mengerjakan quiz-quiz yang ada di Refactory course. Kemudian, setelah tugas-tugas tersebut selesai dikerjakan, Refactory memberikan pilihan kepada para pemagang untuk memilih fundamental course lanjutan. Apakah akan mengambil front-end, back-end, atau mobile. Karena saya mengambil back-end, tugas-tugas yang saya kerjakan adalah mencari tahu perbedaan JavaScript, TypeScript, Node.js, dan Express.js, kemudian mengerjakan tes logika menggunakan PHP dan JavaScript, kemudian membuat REST API menggunakan Express.js, dan yang terakhir, melakukan pengerjaan REST API menggunakan Postman. Kemudian aktivitas magang saya berikutnya adalah skill test RSP Rumpking Application. Skill test RSP adalah sebuah tugas yang diberikan setelah menyelesaikan fundamental course. Tugas yang diberikan adalah membuat REST API untuk sebuah aplikasi pemesanan ruang kerja atau meeting. Selain melakukan REST API, tugas ini juga dikerjakan menggunakan GraphQL dan Laravel. Skill test RSP Rumpking Application untuk REST API menggunakan Express.js menggunakan beberapa teknologi seperti Express.js sebagai Web Development Framework, kemudian SQLite sebagai ORM,
dan Cloudinary sebagai cloud storage untuk menyimpan foto. Kemudian menggunakan Postman untuk melakukan testing API dan membuat dokumentasinya. Kemudian menggunakan Mailer untuk melakukan pengiriman email, dan Mailtrap untuk SMTP server. Pada tugas ini juga menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Pengerjaan tugas dilanjutkan dengan membuat GraphQL menggunakan Express. Sebagian besar teknologi yang saya gunakan pada pengerjaan tugas ini sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah saya menggunakan Apollo Server sebagai middleware dan GraphQL Playground untuk mengumpulkan pengujian endpoint GraphQL. Setelah itu, pengerjaan tugas ini diakhiri dengan membuat sebuah aplikasi berbasis web yang saya kembangkan menggunakan Laravel sebagai framework. Yang kemudian aplikasi ini saya deploy di Heroku. Kemudian aktivitas magang berikutnya adalah project sistem presensi yang dikerjakan dari tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 25 Juni. Setelah pembagian project pada tanggal 19 Februari, setiap pembagian diberikan sebuah project besar untuk dikerjakan. Salah satunya adalah sistem presensi. Sistem ini dapat digunakan dari di kantor ataupun di rumah untuk karyawan yang sedang melaksanakan WFH. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode Scrum dan Laravel sebagai framework. Secara garis besar, ada 3 tugas yang saya kerjakan pada proyek ini. Yang pertama adalah membuat rancangan sistem, yang kedua membuat aplikasi web, dan yang ketiga adalah membuat REST API untuk aplikasi mobile. Hasil dari perancangan sistem yang saya buat adalah database diagram, kemudian pengguna sistem, kemudian fitur-fitur pengguna, dan teknologi apa yang akan digunakan. Pembuatan aplikasi web dimulai dengan membuat fitur-fitur untuk pengguna dengan role admin. Beberapa fitur tersebut adalah manajemen roles, manajemen divisi, manajemen kantor, manajemen karyawan, manajemen kalender, manajemen time setting, pembuatan QR code, dan pembuatan laporan kehadiran karyawan. Kemudian, setelah fitur untuk tambahan telah dibuat, tahap selanjutnya adalah membuat fitur-fitur untuk karyawan. Fitur-fitur untuk karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajuan presensi, pengajuan lembur, pengajuan izin, pengajuan cuti, pengajuan presensi menggunakan QR code, kemudian approval presensi, approval lembur, approval izin, dan approval cuti. Selain itu, untuk karyawan yang bekerja di divisi Human Resource dapat mengakses menu manajemen kalender. Setelah proses pengembangan aplikasi web selesai dibuat, tahap pengerjaan selanjutnya adalah membuat REST API yang akan digunakan oleh aplikasi mobile. Aplikasi mobile akan digunakan oleh karyawan untuk mengajukan presensi menggunakan QR code, serta mengajukan lembur, izin, dan juga cuti. Beberapa hal yang saya kerjakan pada tahap ini adalah membuat fast untuk mengalami code ke database. Service Bus perlu untuk dibuat karena sistem ini memiliki web controller dan API controller yang memiliki code yang sama. Jadi Service Bus perlu untuk dibuat agar code lebih mudah untuk diubah dan agar controller lebih bersih. Kemudian, saya juga membuat API controller dan melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman. Setelah itu, pengembangan sistem kemudian dilanjutkan dengan implementasi Cage untuk mengoptimalkan request duration ke database saat website dimuat. Untuk mencapai tujuan ini, data perlu disimpan menggunakan Cage ke dalam Redis. Redis adalah media penyimpanan pada memori yang dapat diakses dengan cepat, sehingga sistem tidak perlu melakukan request ke database untuk mendapatkan data yang sudah ada. Berikut ini adalah contoh implementasi Cage. Pada gambar pertama, dapat kita lihat bahwa sebelum Cage diimplementasikan, queries yang dilakukan ke dalam database berjumlah 19 buah dengan request duration sebanyak 989 milisecond. Sedangkan setelah Cage diimplementasikan, queries yang dilakukan ke dalam database hanya berjumlah 14 buah dengan request duration hanya berjumlah 869 milisecond. Setelah itu, selain menyimpan data pada Redis, optimasi sistem dapat dilakukan dengan menggunakan background task. Pada sistem ini, background task digunakan untuk mengirim email yang biasanya memakan waktu lumayan lama. Tujuan dari penggunaan background task adalah agar pengiriman email dapat dilakukan pada background, sehingga pengguna tidak harus menunggu proses request selesai agar dapat kembali menggunakan sistem. Berikut ini adalah contoh implementasi background task yang pada sistem ini
saya implementasikan pada proses pengiriman email untuk riset tersebut. Pada gambar pertama, sebelum dokumentasi diimplementasikan, dapat dilihat bahwa request duration yang dilakukan ada sebanyak 657 milisekund. Sedangkan setelah dokumentasi diimplementasikan, request duration-nya hanya sejumlah 410 milisekund. Kemudian tools-tools yang saya gunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah Laravel sebagai web development framework, kemudian PHP Storm sebagai IDE, kemudian Databricks sebagai tools untuk manajemen database, kemudian PostgreSQL sebagai database-nya, kemudian Postman untuk menguji API dan membuat dokumentasi, kemudian Heroku untuk deployment aplikasi. Kemudian aktivitas magang selanjutnya adalah sebatas RSP post application. Setelah selesai mengerjakan sistem presensi, tugas baru diberikan untuk mengisi waktu magang yang baru akan selesai pada tanggal 9 Juli. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat RSPI untuk sebuah aplikasi penyimpanan catatan. Pada tugas ini, ada beberapa hal yang saya kerjakan. Di antaranya adalah membuat RSPI menggunakan Express.js, kemudian membuat migration dan seeder menggunakan Collage, membuat authentication dan authorization menggunakan JSON Node Token, kemudian membuut image output menggunakan Cloudberry sebagai cloud storage, kemudian membuat email konfirmasi saat registrasi, menerapkan form validation, dan menambahkan background tags untuk mengirim email dan upload foto. Kemudian manfaat magang yang saya dapat selama melaksanakan magang di Refactory. Yang pertama adalah mendapatkan pengalaman bekerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dalam pengembangan. Dan yang terakhir adalah memberikan kemampuan manajemen diri yang lebih baik. Setelah itu, hambatan yang saya alami selama melaksanakan magang adalah kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, kemudian koneksi internet yang kurang stabil, dan komunikasi yang kurang maksimal karena WFH. Kemudian tantangan yang saya alami adalah mempelajari tools dan teknologi yang baru, kemudian tugas yang lebih sulit dari tugas kuliah, dan juga manajemen diri. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya umumkan kepada para peserta lainnya yang ingin bertanya, nanti bisa silakan bertanya lewat kolom chat terlebih dahulu, kemudian nanti akan dibahas setelah sesi tanya jawab yang dari Pak Zen itu sudah selesai. Oke, monggo Pak Zen dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, Mas Fajar atau Mas siapa nih panggilannya? Fajar, Pak. Fajar ya. Saya tidak akan menanyakan yang sudah ada di itu ya, slide-mu ya. Justru saya ingin tahu kelanjutan dari slide-mu itu. Kaitannya karena kelanjutan itu berarti pada posisi terakhir di slide-mu. Aku ingin tahu apa saja di sebalik slide sebelum halaman terima kasih ini. Coba. Kan ada hambatan sama tantangan ya. Ya, Pak. Oke, ini sementara pertanyaannya mungkin 1-2 dulu gitu, mungkin nanti berkembang ya. Karena jalur magang ini kan jalur baru bagi prodi kita. Ya, dibanding dengan jalur sebelumnya pada kurikulum yang sudah diberlakukan di prodi atau jurusan kita. Nah, apakah ini nanti akan membawa dampak bagus bagi capaian pembelajaran lulusan atau yang sebaliknya? Itu kan tergantung dari para pelakunya. Nah, salah satu yang menarik itu adalah mengenai hambatan dan tantanganmu ini. Bagaimana caramu mengatasi baik hambatan maupun tantangan yang sudah kamu sebutkan di situ? Itu satu pertanyaan. Ya, yang pertama. Kemudian, kalau itu kan lanjutan ya, lanjutan dari slide ini.
Tapi nggak tahu ini yang pertanyaan kedua, ini juga disebutkan di situ apakah itu kelanjutan atau justru malah pronya dulu ya, sebelumnya itu apa pra-nya dulu ya. Karena kamu sebutkan di situ tugas yang harus kamu selesaikan itu lebih sulit daripada tugas kuliah. Nah, kalau seperti ini kan seperti ada kesan kalau ada kesenjangan yang tinggi antara apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah dengan praktek di pekerjaan sebenarnya. Nah, apakah benar seperti itu? Mungkin kamu nanti bisa cerita lebih jauh untuk yang kedua gitu ya. Kalau memang ada kesenjangan seperti itu, terus sebaiknya bagi kami sebagai penyelenggara gitu ya, penyelenggara pendidikan, penyelenggara perkuliahan, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Kemudian bisa nggak itu hanya sepihak diatasi oleh istilahnya penyelenggara sendiri, oleh dosen gitu, oleh kampus gitu, atau memang perlu keterlibatan aktif dari mahasiswanya sebagai katakan objek pembelajaran. Oke, dua dulu itu dulu Mas. Jadi yang ke depan kiat mengatasinya seperti apa, kemudian yang sisi pembelajarannya seperti apa. Itu dulu sebagai pancingan. Terima kasih. Ya. Oke, jadi untuk hambatan dan tantangan itu saya cara mengatasinya Pak ya. Untuk mengatasinya saya mungkin untuk kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu saya mungkin kayak lebih berkomunikasi lagi dengan supervisor saya dan dengan pemagang-pemagang lainnya, dan juga saya lebih aware kalau saya ini sedang magang dan saya harus lebih baik manajemen dirinya. Kemudian uh, untuk tantangan seperti mempelajari tools yang baru dan teknologinya, itu saya atasi dengan belajar. Jadi saya selalu belajar meskipun tidak disuruh ya dengan supervisor. Jadi saya belajar mandiri agar saya bisa keep up dengan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yang terkait tugas yang lebih sulit dari tugas kuliah, menurut saya di bangku kuliah kemarin saya tidak diajarkan terkait dengan pengembangan web menggunakan framework lain selain Laravel atau CodeIgniter. Karena berdasarkan apa yang saya pelajari, saya hanya diajarkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan pada magang kali ini, saya diajarkan untuk menggunakan Node.js, menggunakan Express.js sebagai web framework-nya. Dan juga selama magang ini saya juga diajarkan untuk membuat aplikasi web yang microservice, jadi tidak monolitik seperti Laravel yang biasanya satu orang mengerjakan full stack begitu. Jadi saya hanya mengerjakan REST API-nya saja, backend-nya saja. Kemudian menurut saya mungkin dari pihak pengajar ya mungkin bisa lebih mengajarkan tentang bagaimana cara mengembangkan web dengan framework lain. Ini seperti itu. Dan juga mahasiswa juga harus ikut terlibat karena dengan kenyataannya pada zaman sekarang pengembangan web itu sudah menggunakan microservice. Oke, mungkin menurut saya itu begitu. Oke, Mas ya. Saya tidak akan membuat respon atau reaksi dari masukanmu ini. Karena bagus juga ya pendapatmu seperti itu. Jadi memang di dunia luar sana itu sangat dinamis dan mungkin
kalau mau dipelajari semuanya di kampus itu juga ketersediaan waktunya juga belum tentu mencukupi gitu kan, seperti harapanmu tadi. Tapi karena di situ sudah kamu sebutkan kalau mahasiswa pun juga harus terlibat, ya memang harus fair seperti itu ya. Dan itu memang tantangan kita bersama. Oke, saya hanya mancing saja, tidak menutup kemungkinan para partisipan yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Saya tidak kenal ini dengan yang hadir di sini, partisipan ini, apakah pemain baru atau teman-temanmu saja, atau mungkin ada dari pihak perusahaan yang juga ingin berkontribusi di diseminasi magang ini. Maka waktu saya kembalikan ke Pak Idris selaku moderator, monggo Pak, Oke, waktunya Pak. dibagi-bagi untuk yang lain. Oke, baiklah, terima kasih. Monggo, apabila ada yang dari para pemirsa ini, pemirsa di Zoom ini, mungkin ada yang mau bertanya seputar terkait dengan hasil magang yang sudah dilakukan oleh Mas Fajar Pratama di perusahaan refaktori seperti itu. Terutama bagi ini ya, bagi yang belum atau yang ingin magang tapi belum mau bertanya-tanya, monggo silakan ditanyakan langsung. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Mbak Yasmin mau bertanya nggak, Mbak Yasmin? Atau Mas Bara? Ada pertanyaan? Oke, nggak apa. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian untuk presentasi pertama mahasiswa magang atas nama Fajar Pratama yang melakukan magang di perusahaan refaktori Yogyakarta. Kemudian untuk berikutnya yaitu adalah tolong dipersiapkan ya untuk presentasi berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Mas Imamul Ikhlas, di mana pembimbingnya adalah Pak Zainuddin. Maka ini untuk moderator sekaligus tuan rumahnya saya serahkan ke Pak Zainuddin. Monggo Pak Zain. Dan Mas Fajar bisa close untuk share screen-nya. Baik, Pak Idris, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Imam bisa mengkondisikan untuk persiapan presentasi. Ini belum kelihatan mikrofonnya, bisa Sudah, Pak. di sistem dulu. Sudah oke, Mas? Sudah, Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Baik, saya harus manggil guys atau apa ini ya. Oke, para peserta diseminasi saja ya, atau para partisipan saja. Pada sesi yang kedua ini seharusnya dijadwalkan pada jam 13.30. Ini sudah mundur 4 menit, gara-gara saya tadi terlambat juga ya. Mudah-mudahan masih sesuai dengan yang digariskan, toh masih dalam ya masa toleransi. Kesempatan berikutnya yang akan presentasi di acara diseminasi magang ini adalah Mas Imamul Ikhlas ya, yang sudah melaksanakan kegiatan magang di perusahaan Tiara Track. Ya, nanti detailnya apakah di perusahaan utama atau di anak perusahaan biar Mas Imam yang menceritakannya secara panjang lebar. Kemudian bagian yang menjadi tempat dia magang adalah front-end developer. Biar waktunya bisa di-manage dengan baik, saya minta Mas Imam nanti presentasi sekitar maksimum 15 menit saja. Ini saya pikir untuk diseminasi magang sudah sangat cukup, karena nanti kalau ujian pendadaran itu malah lebih ini lagi ya, lebih singkat lagi ya. Lebih banyak di sesi pertanyaannya. Untuk yang ini 15 menit itu sudah maksimum, sudah lebih dari cukup. Baik, waktu seterusnya saya berikan ke Mas Imamul Ikhlas. Silakan Mas. Baik, Pak. Saya tampilkan video magangnya dulu, Pak. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kelas. Saya mahasiswa Informatika Universitas Islam Indonesia. Saat ini, saya sedang melaksanakan magang di sebuah perusahaan GPS tracking system yaitu Tiara Track. Saya mendapat jabatan sebagai front-end developer dalam pengembangan sistem yang ada di dalam Tiara Track. Magang ini akan dilakukan selama 6 bulan, yaitu dimulai pada awal Maret dan akan berakhir di Agustus. Saat ini saya sudah merasakan work from home dan work from office. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk merasakan dua sistem bekerja tersebut. Di Tiara Track, saya bertanggung jawab sebagai seorang front-end developer di bawah tim pengembang Tiara Track yang dikepalai oleh Pak Adi Adame sebagai senior IT developer. Apa itu Tiara Track? Tiara Track adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang tracking system dengan menggunakan teknologi GPS. Tiara Track merupakan vendor yang bekerja sama untuk menyediakan informasi terkait aktivitas unit dan pengendara di wilayah PT Chevron Pacific Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 20.000 pemasangan unit GPS sejak tahun 2012 dan ratusan perusahaan yang menggunakan jasa layanan Tiara Track. Saya ikut terlibat dalam dua proyek yang salah satunya adalah proyek Tiara Track 2.0. Pada proyek Tiara Track 2.0, saya dilibatkan untuk membuat desain prototipe dan mengimplementasikannya. Pada proses pembangunan Tiara Track 2.0, saya dilibatkan juga dalam menganalisa kebutuhan tampilan Tiara Track 2.0. Pada proses analisa, saya diberikan tanggung jawab untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem Tiara Track sebelumnya. Pada sistem Tiara Track 2.0 akan mengadopsi sebuah sistem yaitu Fleet Management. Pada proyek Tiara ERP System, saya dilibatkan juga sebagai analis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi terkait ERP System. Tiara Track akan membuat sebuah sistem ERP yang berstandar ISO. ISO sendiri adalah sebuah badan internasional yang mengatur sistem kualitas manajemen sebuah perusahaan agar bisa bersaing di global. Proses pengumpulan informasi ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Selain itu, saya juga melakukan beberapa perbaikan kecil pada sistem website Tiara Track yang ada, yaitu adalah memperbaiki beberapa layout, memperbaiki beberapa button yang kurang responsif, dan memperbaiki layout lainnya. Baik, itu saja beberapa pengalaman magang saya yang dapat saya ceritakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kelas. Saya mahasiswa Informatika UII dengan NIM 185232220. Pada hari ini saya akan melaksanakan presentasi diseminasi magang saya di Tiara Track. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan overview yang ada dalam presentasi ini, yaitu pertama tentang Tiara Track sendiri, lalu agenda rutin selama saya bekerja, kemudian task yang dikerjakan, lalu tools yang digunakan, manfaat magang, dan hambatan dan tantangan yang saya alami. Tiara Track adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang penyedia layanan tracking GPS di bawah PT Tiara Mulia Pratama. Nah, Tiara Track ini adalah sebuah vendor yang bekerja sama dengan PT Chevron Pacific Indonesia sejak tahun 2012 sebagai penyedia informasi pengemudi dan kendaraan yang berada di wilayah operasi PT Chevron Pacific Indonesia, khususnya Riau. Nah, Tiara Track sendiri itu beralamat di Jalan Anggur Merah, Gang Masjid Al-Jamaah nomor 1 Duri, Mandau, Bengkalis, Riau, Indonesia. Jam kerja saya itu dimulai setiap hari Senin hingga hari Sabtu pada jam 8 hingga jam 5 sore. Role saya di sini sebagai seorang front-end developer.
Tiara Trek sendiri sudah melakukan pemasangan sekitar 20.000 unit GPS di kendaraan dan aset perusahaan. Lalu ada sekitar 94 perusahaan, bahkan lebih mungkin karena data yang saya temukan hanya segini, yang menggunakan layanan Tiara Trek. Lalu sudah sejak 9 tahun lalu menjadi penyedia data informasi bagi PT Chevron Pacific Indonesia. Agenda rutin yang saya lakukan saat magang yaitu adalah meeting mingguan. Nah, di meeting mingguan ini saya melakukan review terkait penugasan yang diberikan pada minggu sebelumnya dan akan dilakukan meeting untuk mereview apa-apa saja yang telah saya kerjakan. Lalu ada meeting bulanan. Meeting bulanan ini adalah pelaporan terkait kinerja semua anggota tim dan bagian tim Tiara Trek dalam 1 bulan terakhir untuk dievaluasi. Lalu ada project meeting. Nah, di project meeting ini ada meeting yang sudah terjadwal dan ada juga meeting yang bersifat fleksibel. Jadi suatu saat nanti project ini dibutuhkan pertemuan bagi semua tim, maka dilakukanlah project meeting ini. Nah, tas yang saya kerjakan di Tiara Trek terdiri dari 2 project. Yang pertama itu ada Tiara Trek 2.0. Sebentar. Tiara Trek 2.0 sendiri adalah merupakan perbaikan atau pembuatan ulang website Tiara Trek yang sebelumnya menjadi tampilan baru untuk memberi kesan kepada para user yang menggunakan jasa layanan Tiara Trek untuk melihat tampilannya menjadi modern dan mudah untuk digunakan. Lalu bakal ada penambahan fitur yaitu fleet management di dalam Tiara Trek 2.0 ini. Yang saya lakukan adalah pertama saya melakukan inisiasi. Ini adalah inisiasi saya untuk memberikan desain landing page, yaitu tampilan website yang membuat para user atau pengguna bisa mengakses informasi dengan cepat di sini dengan tanpa perlu mengklik link-link yang lain. Dan di tampilan ini dijelaskan bahwa fitur-fitur yang ada dan testimoni serta galeri yang nanti terhubung ke Instagram Tiara Trek. Lalu saya di sini mendesain tampilan login. Nah, di sini sebenarnya saya mendesain juga prototype yang ada dari Tiara Trek untuk tampilan yang baru yaitu Tiara Trek 2.0 tadi. Saya mendesain tampilan login dan mengimplementasikannya menggunakan Bootstrap. Tampilan ini saya desain untuk menjadi minimalis dan responsif juga tentunya. Lalu ada desain dashboard. Desain dashboard ini juga perubahan desain awal yaitu yang di atas menjadi desain yang di bawah agar mempermudah karena di desain di website yang lama untuk mencari unit kita harus membuka sebuah button unit yang harus menampilkan banyak sekali tulisan saja tanpa mengetahui apa jenis kendaraannya. Lalu saya juga membuat tampilan unit pada peta. Nah, tampilan unit pada peta ini itu dibuat menggunakan framework Leaflet yang berguna untuk menampilkan tampilan sesuatu pada peta. Contoh seperti ini. Peta ini dibuat menggunakan OSM atau Open Source Map dan kendaraan bisa diklik untuk menampilkan informasi terkait kendaraan tersebut, mulai dari seperti minyak kendaraan, alamat dia sedang berada di mana, lalu berapa trip itu adalah ketika kendaraan dihidupkan sampai dimatikan, berapa kali hari ini sudah melakukan hal tersebut, lalu sudah berapa lama dia mengemudi, dan informasi lainnya. Nah, di tampilan ini saya juga mengimplementasikan Show All Unit. Ini adalah fitur melihatkan semua kendaraan yang sedang aktif atau semua kendaraan yang ada di perusahaan tersebut. Misal perusahaan memiliki 4 kendaraan seperti pada gambar, ketika kita show all unit, maka akan menampilkan semua kendaraan, mau dia aktif atau tidak, kendaraan tersebut akan terlihat. Ini akan memudahkan para pengguna dalam melihat semua aset yang dia miliki. Nah, yang kedua ada project Tiara ERP System. Tiara ERP System ini adalah sebuah pemecahan problem yang ada pada Tiara Trek sebelumnya. Tiara Trek akan mengadopsi sebuah fleet management
Namun dikarenakan ada permintaan ERP system dari tim TiaraTrack, maka fleet management yang nantinya harusnya diimplementasikan di TiaraTrack akan diimplementasikan di Tiara ERP system. Di Tiara ERP system, saya mendapatkan job atau mendapatkan tugas sebagai analis atau pengumpulan data, membantu untuk mengumpulkan data terkait ERP system. Pada tugas ini saya mendapat tugas untuk membuat flow material request. Nah, di flow ini saya mendapatkan informasi dokumen-dokumen yang berstandar ISO. ISO itu adalah badan internasional yang mengatur sistem manajemen sebuah perusahaan yang bisa nanti bersaing secara global. Maksudnya bisa untuk bersaing secara global itu perusahaan itu bisa bekerja di negara lain atau sesuai standar mereka gitu. Nah, di Indonesia sendiri ISO itu sudah ada di dalam HAS kalau saya tidak salah, HSE. Nah, di proses ini saya mengumpulkan data untuk dibuat flow-nya. Sebelumnya ini ada flow chart-nya yang sudah dibuat, namun saya diberikan tugas untuk memperinci lagi apa saja kejadian-kejadian yang terjadi, mulai dari seperti ini ada user. Ketika user membuat sebuah material request, nanti bakal kembali seperti apa, apakah dia ditolak atau barang tidak ada, atau nanti pending dulu karena menunggu barang untuk diorder. Lalu setelah pembuatan flow ini, saya diberikan tugas juga setelah itu untuk mendesain diagram. Nah, diagram ini saya desain bersama tim lain juga, tim pengembang TiaraTrack di Figma. Nah, saya diberikan akses untuk mengimplementasikan flowchart yang telah saya buat tadi, maksudnya material request tadi, ke dalam desain diagram ini. Nanti akan diberikan masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Untuk tools yang saya gunakan di sini untuk task management, saya menggunakan Trello dan Figma. Lalu di communication saya menggunakan Google Meet. Untuk main tools-nya saya menggunakan Adobe XD, Bootstrap, Leaflet, dan Technical. Manfaat magang. Manfaat magang sendiri yang pertama adalah membantu saya memanajemen waktu. Karena pribadi saya yang kurang termanajemen waktu kuliah dan mendapatkan pengalaman bekerja seperti ini, waktu yang saya habiskan di bekerja membuat saya menjadi pribadi yang termanage dalam pengkondisian waktu. Lalu di komunikasi, saya mendapatkan manfaat berkomunikasi dengan sebuah tim yang profesional, yang memiliki tekanan bekerja, sehingga saya dapat menerapkan sistem komunikasi yang baik antar karyawan atau anggota tim. Lalu mengupgrade skill, membantu saya dalam mendapatkan informasi bahkan pengetahuan baru dari bekerja di sebuah perusahaan ini. Dan manajemen diri, yaitu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai seorang karyawan. Hambatan dan tantangan. Di hambatan dan tantangan ini saya kesulitan dalam mengatur task, ya manajemen waktu juga tadi, walaupun di task ini saya mendapatkan tekanan banyak, yaitu seperti deadline pekerjaan yang bertabrakan dengan deadline perkuliahan. Nah, akhir-akhir ini seperti banyak proyek yang harus diselesaikan dan bertabrakan dengan deadline pekerjaan. Nah, lalu ada budaya kerja. Budaya kerja itu sendiri seperti perusahaan TiaraTrack ini memiliki budaya kerja yang sangat cepat, bahkan kadang ada pekerjaan yang mereka bypass sendiri gitu, tanpa perlu mengikuti rapat. Nah, seperti itu saya agak kaget. Lalu ada feedback. Nah, di kondisi seperti ini, saya sebagai seorang karyawan magang, untuk mendapatkan feedback dari mentor saya sendiri, saya agak kesulitan, karena TiaraTrack sendiri bukan sebuah perusahaan yang mengembang tracking system saja, karena banyak bidang-bidang proyek-proyek IT lagi yang di luar sana, yang juga diatur oleh tim-tim ini. Nah, sehingga kadang saya untuk meminta feedback dari mentor saya saja, kadang dia sedang di luar kota atau sedang WFH, jadi agak kesulitan. Namun karena saya banyak bekerja secara office juga, ini juga menjadi
plus juga bagi saya karena bisa langsung berkomunikasi dengan dia ketika work from office. Berikut adalah poster magang saya. Baik, Pak, saya kembalikan ke Pak Idris. Pak Zen ya. Oh, Pak Zen, maaf Pak. Pak Zen. Oke, tak pikir Pak Idris mau kepancing untuk bypass gitu. Ya, karena memang giliran berikutnya adalah giliran Pak Idris, walaupun kalau secara formalnya harus melalui moderator. Baik, siapa tahu tadi ada yang terlewati ketika sesi yang pertama dengan Mas Fajar. Jadi skenario-nya memang kita prioritaskan lebih dulu kepada dosen untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta lainnya. Atau mungkin kalau ada dari perusahaan tempat magang. Saya tidak mengenal satu persatu. Yang jelas kita akan efektifkan waktu sekitar belasan menit ke depan. Monggo Pak Idris untuk menginisiasi sesi pertanyaan ini. Waktu saya berikan secukupnya. Oke, baik, terima kasih Pak Zen atas waktunya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dan juga nanti ada beberapa butuh konfirmasi saja terkait dengan kegiatan magang yang dilakukan oleh Mas Imam. Ini statusnya sudah selesai atau masih on the way, Mas? Saya kemungkinan awal Agustus besok berakhir. Awal Agustus, ini sudah awal Agustus. Sorry Pak, akhir Agustus, maaf Pak. Agustus. Akhir Agustus. Oke, berarti saya butuh konfirmasi apakah yang tadi yang untuk sistem apa yang Tiara Track 2.0 itu apakah sudah selesai, sudah diimplementasikan atau yang dikerjakan Mas Imam itu baru dalam proses perancangan saja? Kalau yang saya kerjakan itu sudah beberapa sudah diimplementasikan Pak. Soalnya saya nggak nampilin prototipe-nya, soalnya banyak prototipe juga yang saya buat Pak. Yang itu belum diimplementasikan, dan yang sudah saya implementasikan itu dipending dulu karena sekarang pengerjaannya pembuatan Tiara ERP sistemnya juga. Oh, berarti ini ya apa yang Tiara Track 2.0 itu dipending dulu ya? Iya. Karena prioritasnya ke yang ERP, Pak. Nah, soalnya tadi saya juga nyoba ngecek di website Tiara Track itu untuk landing page-nya itu pun juga cuma ada satu tulisan tracking login, udah itu aja. Terus ketika saya cek itu juga masih halaman loginnya masih yang lama seperti itu ya, yang masih abu-abu tadi. Iya benar Pak. Oke. Berarti kedepannya Mas Imam juga akan fokus di Tiara ERP System ya? Iya Pak. Nah di sini terkait itu saya juga ingin bertanya ya, mengkonfirmasi juga terkait dengan terkait dengan ERP System yang ada di Tiara itu nanti modelnya bagaimana? Kalau secara perancangannya saya kurang paham Mbak, tapi mereka mau membuat seperti apa? Odoo, seperti Odoo Pak, framework Odoo, tapi versi mereka sendiri Pak, dan juga membantu dalam si tracking tadi dimasukin ke dalam fleet management Pak, diimplementasikan fleet management juga di dalam ERP ini Pak. Ya tadi Masnya bilang apa fleet management ya? Fleet Pak, FLEET Pak. Fleet management, lah itu coba jelaskan Mas. Tadi kayaknya masih belum ada penjelasan terkait dengan fleet management itu apa. Jadi fleet management ini adalah sebuah kalau bisa dibilang sebuah sistem manajemen yang mengatur sebuah misalnya kayak kendaraan, mulai dari kendaraan itu misalnya dia membutuhkan perawatan secara berkala. Jadi sistem fleet ini akan membantu dalam mengkoordinasikan kebutuhan aset atau kendaraan tadi untuk melakukan pemeliharaan gitu secara berkala. Misal kayak mengingat sebagai butuh penggantian oli atau servis, atau nanti misalnya sudah berapa kali dia servis. Misalnya sebuah perusahaan memiliki bengkel gitu Pak. Jadi ketika perusahaan ini ingin memperbaiki kendaraan, dia udah tahu ini udah
terakhir ganti oli kapan atau terakhir ganti ban kapan, seperti itu Pak. Itu tentang fleet management ya. Iya. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi Pak yang dibahas Pak, karena kan kalau cuma yang bagian seperti ban dan lain-lain tuh di bagian satu kategori aja, masih banyak lain Pak. Kayak surat-surat juga, apa, dokumen-dokumen, izin-izin, seperti itu Pak. Oke. Berarti perkiraan nanti ke depannya yang sisa beberapa minggu lagi ini Mas Imam nanti lebih ke melanjutkan Tiara Track 2 atau fokus ke Tiara ERP sistemnya nanti? Kalau sekarang Pak, saya untuk bagian pekerjaan saya kan diberikan material request tadi Pak untuk mendapatkan informasi terkait itu. Nah, saya sudah menyelesaikan tas itu. Nah, yang saya kerjakan sekarang adalah sedang mengimplementasikan landing page tadi Pak. Soalnya kan saya juga menyampaikan ke mentor karena udah mau berakhir program magang ini, jadi saya kayaknya lebih baik mengerjakan tampilan-tampilan yang perlu diimplementasikan sehingga nanti ketika memasukkan data ke website yang sudah saya buat lebih mudah gitu Pak, tidak menunggu saya lagi gitu. Oke. Pak Zen, itu saja dari saya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Idris. Ini sama-sama inisialnya dengan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa ternyata pakai M juga Pak Idris. Pak Idris MI, kalau Mas Imam itu MI kuadrat. Gitu ya. Nah, ini masih ada sisa waktu sekitar 5 menitan. Saya persilahkan kepada partisipan dari mahasiswa atau pihak lain yang hadir di sini untuk ikut meramaikan sesi diskusi ini. Bisa melalui chat room atau bisa langsung dengan raise hand. Monggo silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kita manfaatkan waktu Mas Imam. Mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan yang terlewati. Pesan gitu kepada teman-teman yang belum magang atau justru usulan kepada kami gitu, silahkan. Iya Pak. Saya ada ini Pak, pandangan saya nih Pak ya. Ya. Kalau mau mencari sebuah perusahaan magang, pandangan pribadi saya, carilah yang tempat yang memang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kemudian ketika mencari magang, cari tempat yang contoh nih, saya kan ngambilnya di Riau nih Pak, di tempat saya nih Pak. Ya. Jadi ketika suatu saat semester kemarin tiba-tiba disuruh untuk offline, saya bakal kesulitan sekali Pak, karena pekerjaan juga harus mewajibkan saya untuk work from office. Iya, iya. Seperti itu sih Pak. Sama saya juga bersyukur nih Pak, saya bisa terlibat di Tiara Track ini yang di tempat saya, karena perusahaan saya bisa mendapat gambaran perusahaan IT yang ada di tempat saya, khususnya Riau nih Pak, di bawah Migas. Seperti apa sih perusahaan yang ada di Riau, kualitasnya seperti apa, apakah perbandingannya dengan yang ada di Jawa sama, atau butuh perbaikan-perbaikan seperti apa. Saya jadi paham gitu bagaimana perusahaan yang ada di Riau sama yang di luar di Jawa sana, seperti itu Pak. Oke. Itu aja Mas. Sudah Pak. Ya, itu ada yang buka mic tadi kayaknya dari mahasiswa. Masih ada waktu kalau ingin menyampaikan. Oh, tapi terus ditutup lagi ya. Ya, sudah. Kalau tidak ada, berarti sesi untuk Mas Imam ini sudah cukup. Biasanya kalau offline itu kita beri applause gitu. Ini mau beri applause-nya hanya applause isyarat saja, reaksi saja ya. Baik, kalau seperti itu berarti bagian saya untuk menjadi moderator sudah habis. Dan karena host yang sebenarnya adalah Pak Idris, maka waktu saya kembalikan ke Pak Idris. Monggo Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Sen. Sekedar informasi ya. Jadi nanti untuk para pemateri pada hari ini ya, yang yaitu Mas Imam dan Mas Fajar, nanti di luar ini nanti masih ada salah satu kewajiban, yaitu untuk tanda tangan BAP ya. Nanti akan dikonfirmasi dan dihubungi langsung oleh dosen pembimbingnya masing-masing, seperti itu.
Oke, itu saja ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya semua. Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan saat ini berhasil dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.